Shalom, Bapak Ibu Saudara segenap warga Jemaat Gereja Toraja Bintaro yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena saat ini kita masih diberi kesempatan lagi untuk dapat bersama-sama belajar, memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Sang pemilik kehidupan kami. Terima kasih atas segala penyertaan dan kasih karunia Tuhan yang sudah boleh kami alami dan nikmati hingga pada saat ini. Pada kesempatan yang indah ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan menyelami setiap kehendak dan pesan Tuhan yang disampaikan lewat firman-Mu kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Melalui dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang sama-sama akan kita baca dan dengarkan pada saat ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Demikian firman Tuhan. Adapun tema renungan singkat kita pada saat ini, saya beri judul Teguh Bertekun di Tengah Pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak akan pernah luput dari berbagai masalah. Sesungguhnya, setiap masalah atau pencobaan atau hal-hal buruk lainnya yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya atas sepengetahuan Tuhan. Oleh karena itu, akan timbul pertanyaan, bahwa jika Tuhan sudah mengetahui, mengapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi dan tetap dialami oleh setiap umat-Nya? Tuhan mengizinkan dan membiarkan hal itu terjadi. Tujuannya adalah agar supaya kita dapat bertumbuh dalam ketekunan. Karena ketekunan itu merupakan faktor yang paling penting dalam proses pertumbuhan iman kita. Tanpa adanya ketekunan, setiap umat Tuhan tidak akan mungkin bisa bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran Allah. Jika seandainya setiap masalah atau pencobaan apapun Tuhan tidak izinkan terjadi dalam hidup kita, maka akibatnya iman kita tidak akan mungkin bisa bertumbuh, dan bahkan kita tidak dapat belajar berharap dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ketika keadaan kita baik-baik saja dan tanpa ada masalah yang berat menurut ukuran kita masing-masing, terkadang kita merasa seolah-olah tidak membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Namun begitu kita menghadapi masalah berat dan kita benar-benar merasa terjepit, barulah kita pada akhirnya menjerit sambil berseru meminta pertolongan Tuhan. Ibarat kata, Tuhan hanya kita manfaatkan sebagai pemadam kebakaran di saat kita butuhkan. Apapun bentuk penderitaan atau pencobaan yang kita alami, kalau kita mampu melihat dalam sudut pandang dan kehendak Allah, maka pasti kita akan mengalami kemenangan yang berujung pada kebahagiaan atau sukacita. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Yakobus 1 ayat 3. Bagaimana dengan kita sebagai warga jemaat gereja Toraja Bintaro dalam menghadapi dan menyikapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang penuh dengan ketidakpastian? Kapan akan berakhir? Apakah kita mau belajar untuk tetap bertekun dalam doa dan pengharapan, serta senantiasa mengandalkan kuasa dan perlindungan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kita? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu cerita tentang seorang guru dan murid yang keduanya buta dan mencari nafkah sebagai pengamen dengan bermain kecapi. Suatu hari, sang guru yang sudah tua dan buta itu jatuh sakit, dan dia menyadari hidupnya tidak lama lagi. Lalu sang guru memanggil muridnya mendekat ke tempat tidurnya. Tangannya yang gemetaran menggenggam erat tangan muridnya, dan dengan susah payah beliau berkata, "Anakku, di dalam kecapi ini ada sebuah resep rahasia yang aku sembunyikan, yang dapat membuatmu mampu melihat dunia yang terang. Namun yang harus kau ingat, yaitu teruslah bermain kecapi sampai 1000 tali senarnya terputus. Barulah kau boleh mengeluarkan resep rahasia itu. Dan jika tidak kau patuhi syarat itu, maka kau tidak akan pernah bisa melihat cahaya terang itu." Sang murid kecil dan buta itu sambil menghapus air matanya yang menetes, dia berjanji akan memegang teguh pesan dan amanah sang guru tentang resep rahasia itu. Sang guru sambil tersenyum menghembuskan napas terakhirnya, lalu pergi dalam damai untuk selama-lamanya. Sehari demi sehari, setahun demi setahun berlalu. Sang murid selalu ingat dan patuh pada pesan dan amanah sang guru. Selembar demi selembar dari tali senar kecapinya yang putus, dia simpan baik-baik sambil menghitung dalam hati. Ketika sang murid sedang memetik kecapi, tiba-tiba tali senar yang ke-1000 terputus. Di saat itu, dia pun sudah menjadi si buta yang tua renta. Dia tidak mampu mengekang rasa bahagianya atas keberhasilannya mencapai jumlah 1000 dari tali senar kecapinya yang putus, sesuai pesan gurunya dulu. Dengan tangan gemetar, dia mulai membuka kecapinya dan mengeluarkan resep rahasia yang disimpan oleh gurunya. Karena dia tetap buta, sehingga dia meminta bantuan orang lain untuk membacakan tulisan yang ada dalam resep rahasia itu. Namun tak disangka, ternyata resep rahasia itu hanya berupa selembar kertas kosong. Tidak ada sepatah kata pun dalam kertas itu. Air mata si buta tua itu pun menetes membasahi kertas kosong itu. Namun akhirnya dia pun tertawa penuh rasa bahagia. Apakah sang guru telah membohongi muridnya? Kenapa sang murid bukannya kecewa dan marah, tetapi malah tertawa bahagia sambil memegang kertas kosong itu? Ketika sang murid tahu bahwa ternyata resep rahasia itu hanyalah sepotong kertas putih yang kosong, seketika itu juga dia mampu menyelami dan mengerti tentang makna yang terkandung di balik pesan dan amanah sang guru. Ternyata resep rahasia itu adalah harapan yang memancarkan sinar terang baginya dikala dalam kesusahan dan penderitaan menapaki hidup seorang diri dalam kebutaan. Sang guru telah menyalakan sinar terang yang selalu menemaninya
dalam kesendirian setelah ditinggal oleh sang guru. Dan jika seandainya tidak ada sinar terang itu, maka mungkin saja dia sudah ditelan oleh pahit getirnya kehidupan sebagai orang yang buta. Adanya secercah harapan akan seberkas cahaya sinar terang. Itulah yang mendorong dia untuk tetap semangat dan tidak putus asa, serta tekun mencari nafkah dengan kecapinya hingga 1000 tali senarnya putus. Kegelapan tidak selamanya terjadi, asalkan tidak mudah goyah dan melepaskan keyakinan. Karena di saat semua kegelapan berlalu, telah menanti cahaya terang yang tidak terbatas. Ketika sukses menaklukkan berbagai rintangan dan penderitaan, keyakinannya yang teguh akhirnya membuat mata hatinya mampu melihat cahaya terang yang sesungguhnya. Sidang jemaat Tuhan, hendaklah kita tetap teguh bertekun di tengah pencobaan yang telah dan sedang kita alami. Karena di balik pencobaan, Tuhan selalu punya rencana yang indah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita tutup renungan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar senantiasa teguh bertekun di tengah pencobaan atau pergumulan hidup yang kami alami. Kiranya cerita ilustrasi tentang 2 orang buta tadi dapat memberikan inspirasi buat kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, lanjutkanlah pemeliharaan-Mu bagi setiap umat-Mu, warga Gereja Toraja Bintaro, dalam menjalani aktivitasnya masing-masing, baik saat di rumah maupun saat berada di luar rumah. Dan kiranya kami senantiasa berada di bawah kendali Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkati Bapak Pendeta Inel Eka dan segenap anggota Majelis Gereja dalam mengangkat dan menata pelayanan di Gereja Toraja Jemaat Bintaro sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan kiranya semua penata layanan yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan dan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami agar tetap kokoh dan utuh dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden serta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan roda pemerintahan dan pengendalian ekonomi negara, khususnya dalam hal penanganan dan pengendalian terhadap penyebaran virus corona saat ini di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Harapan dan doa kami, kiranya pandemi COVID-19 ini boleh secepatnya berakhir, sehingga segenap masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas normal seperti semula. Inilah doa, permohonan dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa kami. Haleluya. Amin.